Saya cuma pesan ini aja. 4 nih aja Anda kerjakan selama seminggu, penyakit itu akan hilang dengan sendirinya, insya Allah. Teman-teman sekalian, kalau kita bahas dalam Al-Quran, atau kita ambil ayat dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa hidup kita itu tujuannya apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Maka ibadah itu, ya ada lagi ayat yang lain Allah katakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu kan gagah, nggak sakit-sakitan, nggak batuk pilek, nggak mencret-mencret terus gitu kan. Jadi kita bayangkan sosok khalifah yang perkasa gitu kan. Yang pastinya makannya baik, minumnya baik, sholatnya baik, semua baik gitu kan. Bukan baru hujan sedikit, sudah nyalain hujan. Baru musim rambutan sedikit, nyalain rambutan. Semua batuk, semua pilek gara-gara musim. Gak ada yang benar kecuali badannya doang. Sekarang kan begitu manusia. Jadi bukan salah buminya, tapi salahnya kita yang tidak mampu menyesuaikan dengan bumi ini. Ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan atau mungkin membuat kita ini teman-teman sekalian bisa lebih baik lagi untuk beribadah. Kenapa? Untuk ibadah. Yang kalau misalkan saya katakan tadi bahwa untuk jadi Abdullah itu kan, jadi Abdullah itu kan ibadah. Maka ibadah itu butuh fisik. Ya, butuh fisik supaya apa? Supaya dapat pahala sempurna. Supaya dapat pahala sempurna. Maka kalau seandainya ada orang yang sakit-sakitan, biasanya kemungkinan besar ada hal-hal yang berhubungan dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW yang dilanggar di situ. Itu aja sebenarnya. Sekarang mungkin kalau kita boleh lihat, contoh kita ambil satu hal yang sederhana sekali. Allah katakan wakulu wasrobu walatusrifu, makalah tapi jangan berlebihan, kata Allah. Makan tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau lebih-lebih nanti cepat apa terjadi atau bagaimana konsep lebih itu, kata Nabi SAW, kalau seandainya kamu makan maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah, kan gitu konsepnya. Kalau itu dilanggar, apa yang terjadi? Maka Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, Nabi katakan, apa aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, banyak dari mereka yang gemuk, kata Rasulullah. Ya. Gemuk itu gara-gara apa? Masih ada kah orangnya ini? Diam terpana. Gemuk gara-gara banyak makan kan? Selesai. Ya, tidak apa-apa yang gemuk lah, tidak apa-apa. Ya, nikmati saja. Ya, jadi apa? Saya ngisi begini supaya jadi ibroh, karena saya pernah ngisi di sebelah di BNI Syariah waktu itu. Satu kajian ada bapak-bapak datang itu kan, dok berat saya begini terus datang, kemudian kajian yang kedua sudah turun hampir 20 kilo berat badannya. Masya Allah, dan gantengnya luar biasa habis itu Pak. Emang orang yang langsing slim itu emang ganteng gitu. Ya. Gemuk juga ganteng sih dari kejauhan. Baik. Jadi ada yang dilanggar di situ ya. Jadi kalau sesuatu dilanggar, maka apa yang terjadi? Pasti berakibat ke ibadah. Ya. Banyak makan ya, kata ulama, salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. 2 pintu yang menyebabkan kerasnya hati atau lemahnya iman, ya. Yang pertama banyak makan, yang kedua banyak bicara. Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Ya, kalau nggak penting nggak usah ngomong, karena itu mempengaruhi fisiologisnya kita. Anda ngelihat sesuatu, Anda mendengar sesuatu yang nggak penting, nggak perlu, fisiologis kita terganggu loh. Bagi yang suka mungkin baca berita-berita kriminal gitu, tanpa sadar itu apa ya, sesuatu itu akan tersetting di otak gitu kan. Ya, makanya dari awal itu ya Quran kajian ya. Seperti itu aja sebenarnya kalau mau sehat pikirannya. Dan memang begitu yang diajarkan oleh para salafus saleh. Anda bayangkan ini Madinah. Madinah ini diimpit oleh 2 imperium besar loh, Romawi dan Persia. Coba bayangkan. Kota kecil gitu kan, nggak ada apa-apanya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengutus sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Tolha, Zubair, Abu Bakar, Umar, Ali segala macam untuk belajar di Romawi atau Persia. Nggak belajar. Apa yang Nabi kerjakan? Apa yang Nabi tarbiyahkan pada mereka? Al-Quran. Gitu saja. Ya, maka kata kunci apa? Semakin kita dekat dengan Al-Quran kan, maka semakin banyak ilmu yang akan Allah berikan kepada kita. Semakin banyak. Yang dia mau ilmu apa? Ilmu tentang komunikasi, telekomunikasi, semua ada di situ. Bagaimana kita berkomunikasi dengan kecepatan kuanta atau kecepatan kuantum yang dulu sekarang baru muncul itu, Umar sudah mengerjakannya kan. Bagaimana waktu Khalid berperang, tiba-tiba Khalid itu mengatakan, aku seperti merasa ada Umar di dekat situ dan memerintahkan naiklah ke bukit ini, naik seperti itu, kata Umar seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi kalau hatinya terpaut? Maka kunci kesehatan yang pertama dalam Islam adalah bukan fisik dulu.
Ya, Islam mengajarkan kepada kita semua sekalian bahwa kunci kesehatan terletak pada kolbu, hati dulu. Ya, semua penyakit fisik diawali dengan penyakit kolbu. Semuanya begitu. Ya. Baik, bagaimana kita membahasnya? Penyakit kolbu itu secara kalau digambarkan panjang lebar banyak, tapi dua yang jadi titik kuncinya adalah kalau nggak syubhat syahwat, syubhat syahwat, syubhat syahwat, itu aja. Orang banyak makan misalkan, syubhat atau syahwat, syahwat, nafsu kan? Gitu. Jadi semua itu kalau ditarik dari agama dan lihat bagaimana Anda atau kita, saya tanya kepada teman-teman sekalian, kalau seandainya Anda habis makan banyak gitu kan, atau bukan Anda lah, ada orang habis makan banyak, ya bisakah orang dalam kondisi perut kekenyangan, ya dia bisa mengangkat tangannya berdoa khusyuk menangis, baca Quran menangis? Gak bisa loh. Gak bisa, karena memang kata kuncinya apa? Kalau kolbunya mau sehat, artinya sama dengannya kalau fisiknya mau sehat, maka jangan banyak makan. Karena kolbu kita itu tidak perlu banyak makan. Ya makan sedikit aja, sedikit berkualitas. Selesai. Itu sebabnya Nabi katakan apa? Ususnya kaum muslimin itu kalau dia makan untuk 7 usus, nanti makanan tuh berkah gitu loh. Gak perlu banyak. Dan zaman sekarang banyak orang makan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, tapi lebih banyak untuk memenuhi nafsunya. Gitu. Contoh mungkin mie instan sehat? Semua pernah makan kan? Kita mungkin orang Indonesia tak pernah ada lidah kita itu tidak kena mie instan. Semua pasti kena. Tapi kenapa dimakan? Nah, enak kan? Nafsu kan? Dia akan jatuh, akan membuat kita jatuh terus. Jadi kalau semua orang itu makan sesuai dengan nafsunya, mengutamakan nafsunya, kata Rasulullah SAW, kata Allah sendiri, dia lebih buruk daripada hewan. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah ngerti konsepnya, kalau kita sudah memahami bahwa tadi kata kunci kata Nabi SAW, iza sholat jasadukulu, iza fasada fajajakulu, kata Rasulullah SAW bahwa sehatnya tubuh manusia itu bergantung dari si organ ini. Organ ini namanya apa? Kolbu. Kalau dia sehat, maka sehatlah semua. Kalau dia baik, baiklah semua. Ya. Maka kata kuncinya apa? Benerin kolbunya. Kalau mau sehat. Sehingga nanti kalau sudah kayak begitu, tingkatannya begitu, Anda atau kita tidak akan perlu banyak makan sedikit, insya Allah berkualitas, sudah cukup. Ya. Buktinya apa? Buktinya di Ramadan kita nggak banyak makan. Kayaknya sih begitu. Meskipun saya belum yakin juga, karena Ramadan malah justru inflasi kita paling tinggi kan. Katanya kata orang ekonomi begitu. Kenapa? Karena lebih banyak mikir sahur apa, buka apa, sahur apa, buka bersama siapa. Tapi Quran 1 juz, 2 juz tak terbaca. Kalau kita sekarang dikasih pilihan untuk makan sama tidak makan, pilih mana? Makan. Kalau saya sih makan. Karena kita punya nafsu kan. Kita punya nafsu. Allah sudah tahu dan Allah memang yang menginstal nafsu itu dalam diri manusia. Kalau bisa dikendalikan, dia sehat. Orang itu akan jauh lebih mulia pada malaikat. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, dia akan bermasalah. Seperti itu. Ya. Maka karena manusia sukanya makan, ya, dan disuruh berhenti makan nggak mau, Allah wajibin puasa kan. Lihat. Jadi kalau Anda punya mobil, ada servis bulanan, ada servis tahunan, ada servis apalah gitu kan. Sama kayak manusia. Karena manusia sukanya digeber-geber terus nafsunya, disuruh stop 30 hari Ramadan. Kasih pahala sekalian. Kan gitu. Selesai itu, masih kurang? Kurang. Allah Maha tahu. Dikasih lagi puasa Syawal 6 hari. Masih kurang itu lagi, Allah kasih puasa Senin Kamis. Masih kurang lagi, Allah kasih puasa 3 kali sebulan. Dan puasa-puasa sunnah yang lain. Jadi kalau kita polanya itu udah jelas banget sebenarnya. Islam tuh mengatur. Jadi dalam Islam urusan kesehatan itu sangat-sangat low budget. Kemarin ada mahasiswa tanya, dokter bagaimana kami yang mahasiswa ini yang anggarannya terbatas, nggak bisa beli ini beli itu segala macam. Wah, saya bilang jawabannya sederhana sekali, banyakin puasa aja. Ya kan? Betul nggak? Banyakin puasa aja. Lagi mau takjil, mau iftar, pergi ke masjid yang ngasih sedekah puasa. Kalau zaman kuliah lu katanya pasukan pemburu takjil. Ya, cari takjil yang sehat. Tapi sekarang masalahnya Ramadan, nggak banyak masjid yang nyiapin takjil yang sehat. Gorengan lagi. Teh manis lagi. Sirup lagi. Kapan mau sehat? Gitu loh. Udah ngerti nggak sehat, udah ngerti nggak baik untuk dimakan, masih dimakan juga, zolim namanya. Setuju nggak?
Mie ayam sehat nggak? Nah loh. Mulai nih para penggemar-penggemar. Bakso sehat nggak? Berat Ustaz. Tiba-tiba mendadak sedih gitu. Ya. Nasi goreng sehat nggak? Anda kalau ikut kajian saya untung nggak ada makanan di depan biasanya. Ya, tapi biasanya kalau biasa kajian-kajian yang saya asuh itu biasanya ibu-ibu nyiapin makanan sehat. Jadi insya Allah tidak akan tersiksa karena banyak pilihan makanan sehat sebenarnya. Kita tahu kok. Bahkan kemarin pas di mana tuh di Batam. Di Batam nggak salah ada bapak-bapak ngasih tulisan pertanyaan. Dokter maaf, saya setelah dengar kajian dokter jadi merasa bersalah karena saya jualan gorengan, dia bilang. Terus saya bilang, ya enggak apa-apa Pak, kalau itu mata pencaharian Bapak, jangan di stop dulu. Cari substitusinya kan bisa. Saya bilang bahkan kalau bapaknya saya tahu itu orangnya di mana, di apa dia ada data lebih, saya bilang saya akan suruh jemaah beli belanjaan Bapak, tapi ganti dulu jualan buah. Bisa nggak? Buah yang dikasih gula merah, kasih cabai namanya kan rujak. Bisa nggak diganti itu? Bisa. Makanya kalau yang beberapa kali ikut kajian saya katakan kalau Anda bisnisnya kuliner, kalau Anda punya bisnis kuliner, dan orang yang makan produk Anda itu dulunya sehat, gara-gara makan produk kita jadi sakit, zolim kita. Iya kan? Dan kita udah tahu itu nggak sehat. Contoh, sekarang lagi heboh-hebohnya itu, misalkan saya sering bilang bahwa gula pasir itu nggak sehat. Gula pasir itu nggak sehat. Kalau Anda mau sehat, Anda kurangi gula pasir. Ya. Tepung katakanlah sekarang, tepung ya nggak sehat. Ya, kenapa tepung nggak sehat? Ya banyak ceritanya panjang. Yang jelas dari indeks glikemiknya, dia ke ususnya, efek ke ususnya, kemudian nasi putih juga. Ya. Jadi itu bukan nggak sehat sama sekali, tapi banyak masalah di situ. Kalau kita mau stop, kita ganti banyak pilihan gantinya. Kalau mau ganti, ya. Jadi Anda bayangkan misalkan orang yang ini belum lagi cerita minyak-minyakan yang digoreng gitu kan. Jadi nasi ketemu minyak, ketemu tepung, namanya nasi goreng kasih bakwan. Wih, enak banget. Sekarang saya tanya nih bapak-bapak nih, sudah makan belum? Nah, usah makan dulu. Ada satu quote yang saya biasa sering sampaikan, hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you drink and what you eat, you can control everything else. Lapar itu adalah elemen pertama disiplin diri. Kalau kita bisa ngatur lapar, kita bisa ngatur yang lain. Kalau pas lagi lapar, coba jangan langsung makan dulu. Biarkan tubuhnya mendetoks dulu. Biarin dulu. Kenapa? Karena kata kuncinya, ya tubuh kita tuh kalau nggak ada bahan baku yang masuk, dia akan bongkar bahan baku yang ada. Dan bahan baku yang paling sering jadikan bahan pembongkaran tuh namanya lemak. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti konsep lapar ini, kita akan lebih senang lapar. Ya, dia akan mendetoks terus badan kita. Kalau gini lah, istilah gini lah, biar teman-teman paham. Saya punya singa saya ini biasa dikasih 1 kilo, misalkan ini contoh aja, 10 kilo daging singa ini. Setiap hari dia makannya begitu. Nah sekarang singa ini saya cuma kasih 1 kilo atau 3 kilo lah daging. Berarti kan ada pengurangan sekitar berapa tuh? 3/4-nya lah. Ya, singa tadi 3/4-nya dikurangi, dia cuma makan 1/3. Lalu singa yang cuma makan 3 kg daging tadi, saya lepas ke kerumunan orang. Kira-kira apa yang terjadi? Dia akan makan orang kan? Tubuh kita itu juga sama. Kalau gula masuk, diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake, diubah jadi lemak. Lemak itu letaknya paling dalam. Ya, jadi paling disimpan di tubuh kita itu dan paling susah dibongkar. Makanya cara membongkar lemak tuh paling mudahnya adalah bongkar dia menjadi energi dengan cara sering-sering melaparkan diri. Proses ini kalau terjadi atau kita lakukan, maka tubuh akan melakukan satu proses namanya autofagi. Autofagi itu dia akan memakan sel-sel yang rusak. Sesimpel itu coba. Tapi tahan dulu laparnya. Nanti kalau sudah mau makan, baru makan. Ya, makannya tapi dipikirin, yang saya makan ini kira-kira sehat nggak? Kalau jelas-jelas nggak sehat, jangan dimakan. Tadi saya katakan, kenapa banyak orang, saya tidak anti nasi padang. Ya, tapi kalau teman-teman makan nasi padang, habis makan, apa yang terjadi? Ngantuk nggak?
Kenapa ngantuk? Nggak kenyang juga, ya, nggak terlalu kenyang kan porsi-porsi sederhana lah. Tapi kenapa ngantuk? Bukan, tapi karena tubuh nggak mampu mengeluarkan, tubuh tidak mampu mengolah makanan tadi dengan baik, hingga tubuh minta istirahat. Gitu sebenarnya. Beda nasibnya kalau Anda makan rujak. Coba makan rujak ngantuk nggak? Nggak ngantuk karena masih ada enzimnya, vitaminnya, mineralnya. Di nasi Padang nggak ada itu semua. Dan nasi Padang tidak salah. Tidak salah nasi Padang. Orang Padang makan nasi Padang dari zaman dulu kan? Betul nggak? Tapi orang Padang dulu makan nasi Padang, habis makan nasi Padang dia berternak, berkebun, berladang. Naik sepeda, bawa gerobak, kebakar kalorinya kita. Update status. Kan begitu kan kejadiannya kan? Bukan salah di makanannya, meskipun secara kualitas mungkin tidak sama kayak dulu. Beras kita zaman sekarang udah penuh dengan pestisida. Sayur kita udah penuh dengan pestisida. Mandul semua orang gara-gara itu. Faktanya begitu. Karena pestisida itu salah satu pemicu selain kanker ya, dia pemicu apa itu juga kemandulan juga. Gitu. Jadi biasanya kalau sudah mulai teman-teman memahami ini, maka kata Allah dalam Al-Qur'an falyanzul insana ila ta'ami. Saya kasih nanti tipsnya ya. Karena waktu kita nggak banyak, saya kasih tips, tapi fahami dulu ini. Ya, supaya apa? Supaya jangan zolim lagi dengan badan kita. Ya, banyak orang tanya, kenapa sih hidup sehat? Kan toh kita akan mati juga. Betul, tapi pernahkah kita berpikir ada namanya takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar? Anda sekarang kalau saya tanya, pengen mati kayak apa? Mati kan dipersiapkan. Seseorang itu kan mati sudah dengan kebiasaannya. Ya. Nggak pengen kita mati, nyusahin keluarga, nyusahin suami, istri, anak, orang tua dengan penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Gitu loh. Maka dalam perspektif saya pribadi, saya sering katakan bahwa hidup sehatnya bagi seorang mukmin itu bukan lifestyle, tapi itu bentuk ketaatan dia kepada Allah, bentuk rasa syukur dia kepada Allah, sehingga nanti ketika dia minum madu, minum kunyit, minum jahe, dapat pahala, karena dengan itu dia mau ibadah lebih baik. Itu dulu dipahami. Sudah ngerti nggak sehat, jangan dimakan. Gitu loh. Contoh misalkan saya bilang nasi goreng boleh nggak Anda makan? Boleh kalau Anda mau. Kalau saya dikasih nasi goreng nggak mau. Ya, saya lebih milih yang lain. Kalau ada air putih, saya minum air putih aja. Ya, contoh misalkan teman-teman di Makassar tanya, bagaimana cara makan coto Makassar? Saya ajarin cara makan coto. Coto tahu kan? Coto Makassar enak banget kan? Enak. Saya ajarin caranya. Kan biasa kalau kita makan coto dikasih jeruk nipis kan? Nah, jeruk nipisnya minta tuh 1 mangkok gitu, sambil gelas air 2-3 gelas, peresin jeruknya, minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, kenyang kan? Nah, pulang lah sudah habis itu. Boleh sih makan coto, ya, boleh makan nasi Padang, tapi habit sehat kita sudah ada belum? Ini habit, udah banyak orang bilang, boleh nggak makan? Boleh. Kalau apa? Tapi pakai prasyarat dulu lah. Mau makan yang kayak begituan, ini jelas-jelas katakanlah. Tadi saya katakan, dengan kondisi kita, gerak kita kurang, ya, puasa jarang, buah jarang, sayur jarang, air jarang, makan begitu tiap hari, itu namanya nyari penyakit. Ini kan? Bakso katakanlah, Anda butuh baksonya atau butuh rasanya? Boleh nggak makan bakso? Siapa yang larang makan bakso? Ya. Tapi masalahnya Anda butuh daging. Oke, kalau butuh daging, makan daging, jangan bakso pakai tepung lagi kan? Anda butuh ikan, ya makan ikan, empek-empeknya sekali-sekali. Itu yang benar, ya. Bukan tiap hari pempek, tiap hari bakso, tiap hari mie ayam. Kapan mau sehat? Apa yang terjadi? Sholat ngantuk, ngaji selembar selesai, tidur. Ya. Apa yang terjadi lagi? Kebanyakan makan kerupuk. Ya. Mentalnya kerupuk. Mental kerupuk itu apa? Bangun malam susahnya minta ampun. Itu mental kerupuk. Baca Quran susahnya minta ampun. Boro-boro diajak jihad. Gak usah bicara jihad dulu ya. Dia melawan dirinya untuk bangun malamnya, susahnya minta ampun. Ya, melawan dirinya untuk melawan kantuknya untuk baca Quran, susah. Kenapa? Kebanyakan kerupuk. Ya, bahasa konotasinya gitulah. Karena makanan mempengaruhi perilaku. Makanan mempengaruhi perilaku. Orang yang makannya tidak halal pasti perilakunya nggak baik. Baik dari sisi substansinya, katakan dia makan babi, makan apa yang nggak halal itu, atau substansi dari hal rezekinya dia nggak halal, pasti behavior dia atau tingkah laku dia bermasalah, pasti itu, karena seperti itu adanya.
Ya. Jadi kalau Anda mau hatinya lembut, bagaimana caranya? Banyakin makan sayur, banyakin makan buah, nanti gampang nangis. Nangisnya sama Allah gitu kan, bukan nangis misalkan istri pergi atau mungkin mobil hilang, bukan, nangis karena Allah. Ya, nangisnya karena Allah gitu ya. Jadi itu jadi clue pertama atau 2 poin pertama tadi adalah bahwa kesehatan fisik kita mulai dari kesehatan kolbu dulu. Bagaimana cara menyehatkan kolbu? Do something good for others. Lakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Itu. Baca Quran, zikir segala macam. Ya, dan Allah sering kalinya memberikan kepada kita tanda-tanda itu ya, untuk menyehatkan kolbu kita. Contoh mungkin ada teman-teman di sini yang Anda mungkin berangkat kerja tadi pagi, tiba-tiba mata Anda ngelihat ada pengemis pinggir jalan atau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai gerobak gitu kan. Kemudian mereka ya dengan kemiskinan mereka gitu kan, yang sebenarnya ada petunjuk Allah di situ untuk kita membantu mereka. Itu caranya Allah memberikan itu. Saya pribadi banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya. Contoh, adalah sekitar 5-6 tahun yang lalu lah. Saya pengen beli jam. Jam itu untuk saya ukurannya mahal. Tapi saya suka jam itu. Waktu lihat di mall gitu kan, saya lihat, oh kayaknya bagus nih kalau saya pakai. Mungkin ya bisa meningkatkan kegantengan. Mungkin, asumsi saya lah. Mungkin kan. Lucu-lucuannya gitu lah. Lalu mau beli belum ada dananya. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk, tolong murahkan jam ini untuk saya. Itu. Saya bilang gitu sama Allah dalam bentuk doa. Saya liatin gitu kan sambil doa dalam hati, ngomong aja berujar dalam hati. Ya ada setahun 6 bulan kemudian jam itu saya beli. Dan bahagia banget kan beli jam gitu kan. Maksudnya laki-laki kan sukanya jam, kalau perempuan kan tas. Sama berlian. Terus lalu pergilah saya satu acara di daerah Lampung, tiba-tiba saat itu lagi nunggu panitia jemput, saya sholat duha di musola bandara itu, lalu lagi baca gitu, sampai saya ada bapak supir taksi, saya baca Quran dan apa yang Allah sampaikan kepada saya situ, dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Jackpot kan? Judulnya lagi senang-senangnya jam kan? Ya. Apa yang saya kerjakan? Ya saya bilang sama Allah, ya Allah saya nggak cinta jam ini, saya bilang. Saya buka jam itu, saya kasih ke supir taksi itu. Saya ambil uang cukup banyak waktu itu ya untuk ukuran beliau lah ya, kasih sama, dan feel free banget. Jadi kita menembus ambang threshold nafsunya kita. Kalau sampai pada titik itu, maka nanti teman-teman Anda akan lebih membutuhkan satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, penyayang, pemaaf, daripada satu piring yang isinya makanan paling sehat. Sabar justru lebih Anda butuhkan. Lebih Anda rasakan lapar kepada sabar tadi daripada minuman paling sehat sedunia, katakanlah. Nanti kalau sampai pada titik itu. Sehingga nanti apa yang terjadi? Akhlak kita, iman kita, emosi kita akan terus-menerus Allah perbaiki dengan itu semua. Ya, makanya kuncinya sehat dalam Islam adalah jangan banyak makan. Ya, kalau sekali makan, katakanlah Anda makan, jangan usah banyak-banyak. Dan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua teman sekalian supaya apa? Supaya di situ kita belajar tanda-tandanya. Contoh mungkin sering saya sampaikan bahwa ada malam, ada siang, ada matahari, ada rembulan. Pagi hari ketika mataharinya Allah dia terbitkan, ya langsung terjadi switching hormon di badan kita. Hormon yang awalnya parasimpatik berubah menjadi simpatik. Ya. Hormon malam yang rileks menjadi hormon waspada gitu loh. Maka itu saat yang kita mulai beraktivitas. Ya. Di situ Allah memberikan tanda-tanda lagi kepada kita semua. Bagaimana Nabi SAW mengajurkan kepada kita semua tentang bagaimana makan, bagaimana sarapan, bagaimana katakanlah hal-hal yang lain. Contoh, jadi kalau Anda yang masih pagi banyak-banyak makan, saran saya sih jangan banyak-banyak. Ya, pagi-pagi jangan banyak-banyak makan. Karena pagi bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Ya, kenapa? Yang saya pahami, ya mungkin kalau berbeda nggak apa-apa, ada hormon yang ada pagi hari itu hormon grelin namanya, hormon lapar itu memang di pagi hari itu jumlahnya sedikit banget, nggak banyak. Jadi pagi jangan banyak-banyak makan. Sedikit secukupnya aja, dan makan pun berkualitas, sedikit tapi berkualitas, ya. Jadi Anda minum madu 1 sendok, minum zaitun atau makan beberapa potong buah, minum segelas air hangat, atau Anda minta bikinkan istri kalau sudah punya. Iya kan kalau sudah punya.
Kalau sudah punya istri minta dibikinkan mungkin jahe dikasih air panas, kasih jeruk nipis sedikit, atau mungkin serai, kasih kunyit, kasih jeruk nipis, kasih madu, udah cukup. Buat siang, bahkan buat sampai sore. Jadi sudah saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal kepada abang bubur ayam, abang bakso, abang apa, nasi uduk itu yang pagi-pagi. Kalau mau sehat, kalau mau nggak sih? Jangan sedih gitulah. Sedih banget nggak ketemu lagi sama mereka gitu kan. Ya. Lihat aja apa yang terjadi. Tubuh Anda kan, jadi gini, dokter yang terbaik itu tubuh kita teman sekalian. Dia lebih tahu daripada dokter manapun. Asal apa? Asal jangan bebankan dia dengan hal-hal yang memberatkan badannya. Udah tahu katakanlah badan sudah berlimpah rezeki lemak maksudnya. Ya, udah berlipat-lipat sana sini gitu kan. Wajah sudah membulat. Ya, masih juga makan yang kalori tinggi. Udah ngerti harus ngurangi nasi. Kenapa harus makan nasi lagi gitu kan? Silakan makan nasi tapi nggak usah banyak-banyak. 1 sendok makan. Ya, lauknya banyak. Sayur gitu kan. Tapi jangan sayur nangka nasi padang pula. Sama aja. Ya. Santan kan favorit. Ya, enggak apa-apa makan nasi padang. Di rumah makan padang banyak kok yang sehat. Sayurnya misalkan kan. Misal timun, singkong gitu kan. Enggak apa-apa makan itu, ya. Makan itu yang banyak, nanti habis itu bawa rujak ke situ. Kenyang kan? Keluar. Keluar dari restorannya. Gak apa-apa, namanya makanan kita bisa pilih sendiri ya. Maksud saya bukan nggak suka ini, tapi kita punya pilihan. Semua orang punya pilihan. Ya. Jadi gitu teman saya. Jadi pagi-pagi apa yang terjadi? Mulai kurangi makannya. Kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya sarapan itu apa? Breakfast kan. Breakfast itu fast yang di break. Ya, maksudnya apa? Fast yang di break itu kan puasa, kita kan tidur. Tidur itu kan puasa sebenarnya kan. Nggak makan apa-apa kan. Nah, maka pagi-pagi ya, Nabi SAW sampaikan apa? Barang siapa yang paginya makan kurma ajwa 7 butir, maka dia akan terhindar dari sihir sampai sore hari kan gitu. Maka pagi itu saat yang tepat untuk makan buah. Dan gak usah banyak-banyak. Ya, makan buah beberapa potong ya dengan air hangat atau mungkin Anda minum kunyit atau serai segala macam udah cukup. Madu. Ya. Gak cocok kalau pagi-pagi itu makan gorengan. Udah badan udah bersih-bersih malam gitu kan. Terus tiba-tiba dipersulit lagi dengan masuknya tepung, masuknya minyak. Sayang. Ya, ibarat kata kita puasa lah gitu kan. Puasa. Ya, puasa itu ya makan buah. Ya kalau nggak ada buah ya air putih kan gitu. Seperti itu. Itu paginya. Ya, boleh nggak pilihan diganti? Banyak pilihannya. Anda mau bubur ayam mas? Saya ajarin cara makan bubur ayam. Mau? Mau nggak? Oke, nanti beli bubur. Ya. Beli kuahnya. Kuahnya kan, kuah bubur ayam tuh. Terus minta daun seledri sama daun bawangnya. Yang banyak. Oke. Kan punya tuh dia. Ya ada daun bawang daun seledri gitu kan. Nah, kasih sambal sedikit. Udah diaduk-aduk. Makan. Buburnya mana? Ya kan bubur ala kita kan. Ya nggak mesti pakai nasi kan. Gitu. Itu cara saya kalau mau diikutin. Itu jauh lebih sehat daripada bubur yang isinya nasinya kan, buburnya dikasih kerupuk, dikasih sambal, dikasih ayam potong, ayam broiler. Siapa lagi? Cakwe, usus. Masya Allah. Luar biasa. Woi, baru setengah jam masuk kantor sudah ngorok gitu kan. Gimana mau sehat kayak begitu? Ya. Sayang Pak Bu. Ya, teman saya sayang. Badan kita tuh udah sempurna banget. Jangan diituin lagi lah. Kalau kita mungkin boleh bermuhasabah berapa tahun sih kita hidup sehat? Ramadan pun 30 hari nggak ada sehat-sehatnya. Ya. Gorengan lagi, tahu lagi, teh manis lagi, bahkan sekarang sirup. Ya. Sayang badan kita. Sebab apa? Ibadah itu kalau dikerjakan tidak sempurna, pahalanya setengah. Orang yang sholatnya duduk, setengah pahala berdiri. Orang yang sholatnya baring, setengah pahala duduk. Ya, seperti itu.
Itu paginya. Jadi pagi-pagi boleh nggak makan? Boleh. Ya, tapi nggak usah yang memberatkan badan. Makan buah gitu kan. Anda bayangkan ibu kata-kata khalifah itu kan gagah, masa makannya cilok, cireng, seblak atau bubur ayam gitu kan buah gitu kan. Ya, apalagi ya emang secara ya emang tidak saintifik, tapi ya bisa kita pakai lah bahwa memang gigi kita itu kan hanya 4 yang taring. Cuma 4 kan gigi kita yang taring kan. 28-nya kan seri sama Graham. Taring itu fungsinya ngerobek-robek, mengoyak-oyak protein hewan. Ya, maka perbandingannya sebenarnya 28 atau 85% berbandingnya 15%. Artinya kalau mau ngikutin pola gigi, maka kita makan daging itu cuman 1 minggu sekali. Cuman sisanya sayur, buah, protein hewan, protein nabati. Kalau ngikut gigi loh. Kecuali gigi kita taring semua. Kalau taring semua kayak kucing kan. Tapi harimau saja setahun sekali. Saya pernah lihat video itu. Harimau itu dia setiap sekali Allah beri petunjuk kepada harimau itu setiap tahun 1 tahun dia akan makan rumput di hutan itu. Cari rumput untuk bersih-bersih badan. Harimau itu begitu loh. Kucing sebenarnya taring semua kan. Tapi mungkin karena zaman susah sekarang dia kasih tempe makan, kerupuk makan, semua dia makan. Tawaduk kucing zaman sekarang ya. Ikan asin ya masih lah dimakan. Kadang-kadang zaman susah dia tahu makan sosis nggak sehat, tapi dikasih sosis makan juga lah, sudah mau diapain lagi tadi pada nggak makan. Ya saya praktek begitu di rumah, lihat kucing kan, kucing tawaduk zuhud banget ya. Harusnya kan dia makan daging gitu kan. Dan karena kucingnya udah nggak makan sehat lagi, ketemu tikus nggak berani dia. Lihat lihat ada lihat ya kucing-kucing yang sekarang ketemu tikus, kucing yang kabur. Kenapa? Ya mungkin tuh kucingnya sudah kebanyakan makan sayur, mungkin. Jadi hatinya lembut. Allah Allah. Gitu ya. Nah, nanti baru siang tuh saya jadi pedoman. Jadi teman-teman banyak cara ya kita untuk hidup sehat. Ya. Termasuk salah satunya mungkin lagi agak viral sekarang, misalkan Anda bikin infusan ya dari air masukin atau bawa paling sederhana air madu. Paling sederhana. Datang ke rumah atau Anda bawa madu ke sini ya, bawa madu, maksudnya madu beneran ya, bukan madu yang lain. Bawa madu ke sini and then di rumah, sebelum di rumah Anda kocok-kocok madu. Jadi Anda punya satu air gitu kan yang sudah terkocok-kocok dengan madu yang sudah menyatu madu dengan air tadi. Itu bisa. Paling sederhana. Atau kalau enggak Anda bikin air infusan. Air infusan malam-malam misalkan Anda bikin bukan malam 6 jam lah katakanlah, misalkan bangun malam atau mungkin waktu mau tidur direndam kurma atau rendam jahe, rendam kunyit, rendam apa, bisa, mudah sekali gitu kan. Paginya dibawa. Apa yang akan terjadi kalau Anda lakukan seperti ini? Anda sedang menyelamatkan gen manusia. Kalau teman-teman di sini Anda belum menikah dan sekarang masih nyampah itu makan nggak sehat, maka akibatnya nanti gen cacatnya itu akan terwariskan kepada anak. Jadi hati-hati dengan makanan. Ya. Banyak sekarang penyakit-penyakit yang muncul pada usia-usia yang sangat-sangat muda. Gara-gara apa? Gara-gara terwariskan penyakit atau gen dari gen yang kelemahan dari orang tuanya. Maka jangan lagi makan makanan nggak sehat. Apalagi yang belum nikah nih. Saya saran aja sih. Karena nanti hamilnya susah, punya anak susah. Kalaupun sudah punya anak, nanti repot urusan. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus perempuan PCO, endometriosis, infertilitas, bejibunnya luar biasa. Gara-gara apa? Salah satunya gara-gara makanan. Ya. Itu minuman contohnya. Jadi pagi-pagi misalkan yang masih suka minum teh ya, teh saset gitu kan, bisa ganti dengan minum serai. Anda potong-potong serai. Ya, kasih masuk air panas, kasih madu, enak juga, tetap enak. Atau pagi-pagi kalau mau nyobain bikin jus tempe mentah itu dikasih kurma, kasih madu, dibikin jus, itu juga enak. Ya, lebih sehat. Ya, atau makan tempe mentah ya. Tempe itu kan protein, kalau digoreng dia rusak. Jadi tempe itu lebih baik dimakan mentah. Kalau yang saya pahami sih, jadi makan tempe dicuel pakai madu, enak pak. Belum pernah kan? Cobain aja. Tadi saya ngisi di BSD itu ibu-ibu, awalnya mereka pikir saya bercanda. Waktu saya sana kan ada demonya. Jadi di situ saya bikinin tempe mentah. Sebenarnya nggak mentah, tempe itu kalau kedelainya kan sudah direbus. Sebenarnya dikasih ragi dan itu adalah probiotik yang sangat sehat. Kasih jahe sedikit, kasih kurma, kasih madu, kasih garam sedikit. Dan ibu-ibu itu langsung speechless.
Enak, sangat enak. Ya. Tapi selain enak dia sangat sehat. Ya. Sama kayak mungkin kalau teman-teman pernah ke Korea atau mungkin di sini restoran Korea juga ada. Korea itu kan punya makanan yang paling sehat di dunia. Namanya kimchi kan. Kimchi itu kan probiotik, fermentasi. Ya, kita punya fermentasi itu namanya tempe. Ya, tapi jangan digoreng. Ya, karena probiotik, biotik itu kena panas rusak dia, habislah dia. Lagi-lagi kalau kayak tempe itu yang eh, kalau digoreng ya banyak yang akan habis nutrisinya. Ya makanya kita cegah itu ya, jangan digoreng ya. Coba hindari. Jadi kalau dalam seminggu nih Anda mau challenging yourself, ya Anda mau nantang diri Anda, saya cuma pesannya aja. Coba stop kalau bisa sih nasi putih. Ya, yang kedua gula pasir. Yang ketiga semua jenis produk tepung. Yang keempat semua jenis produk yang menggunakan minyak goreng. 4 nih aja Anda kerjakan selama seminggu. Woi. Ya. Ya, jadi akan banyak perubahan badannya. Kan judulnya mau sehat. Kalau mau sehat, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Ya kalau saya pribadi memang mikir banget kalau makan sekarang. Karena apa? Karena langsung bereaksi badan saya. Kemarin pas di Batam, sedikit terakhir sebelum tanya jawab ya. Panitianya ngajakin saya makan, nggak tahu mau ngajak makan apa. Ya, karena nggak ada restoran yang mereka tahu di sana yang sehat, yang buka malam. Ada sih, tapi dia sudah tutup. Akhirnya diajaklah ke makan di suatu rumah makan gitu kan, saya dikasih makan. Saya pesen tom yum, ya. Judulnya sih sehat, tapi saya habis makan itu langsung bereaksi, tenggorokan saya sakit, ya, nggak enak badannya ternyata ya, biar gitu, micin, petsin, MSG. Ya, jadi begitulah. Jadi kita sekarang membutuhkan tempat-tempat nongkrong yang sehat. Kalau Anda bisa buat, buat. Ya, kayak di Bandung itu ada satu restoran yang saya suka, saya lihat di situ semuanya healthy food. Ya, Jakarta belum banyak. Ya, jadi semakin banyak yang kita aware dengan ini dan lagi-lagi jangan niatkan sebagai lifestyle, tapi niatkan sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah sehingga nanti Anda minum madu, minum kunyit, minum jahe dapat pahala. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan tren, nggak usah ngapain. Ya Allah, aku makan ini, aku hidup sehat begini supaya ibadahku lebih baik kepadamu, maka dapat pahala. Per Anda mulai starting hidup sehat itu dulu, ya. Kurang lebih kayak begitu ya. Jadi siang ya makan seperti biasa, ya. Nanti malam sebaiknya malam jangan banyak-banyak makan lagi. Kecuali ya kalau Anda lihat, kalau saya pribadi makan tuh banyak, ya tapi sekali makan. Sekali makan banyak, tapi ya cukup untuk saya, ya dan habis itu nggak makan lagi. Ya, sisanya apa? Lebih banyak ya kalau nggak ketemu sayur, buah air itu aja. Ya. Semakin banyak kita membiasakan seperti itu, maka insya Allah akan semakin tubuhnya bisa mengkondisikan dan akan perlahan-lahan penyakit itu akan hilang dengan sendirinya, insya Allah.